Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama Sang Waro. Oke guys, kali ini saya akan memberikan tutorial. Bukan tutorial sih sebenarnya, berbagi ya kan. Ini ada casing. Nah, itu beberapa biji, di sana banyak masih. Cuman tadi lupa mau video tuh, nggak fokus ya kan. Ini casing yang sumurnya gagal, lantas jadi cabut kembali dan bisa digunakan kembali tanpa memotong atau membuat sok baru. Nah, begini ceritanya. Ini kan dilas nih. Cuman ya kalau ini sih abaikan ya. Kenapa kok ini nggak rapet? Karena posisinya kan ini lubang kumbang. Jadi nggak masalah, ini nggak rapet pun nggak masalah. Kecuali kalau dia lubang polosan, nggak ada lubang-lubangnya, ini memang harus rapat ini. Dan ngelasnya pun nggak boleh bocor sama sekali ya kan. Nah, karena ini lubang kumbang atau lubang beler ya, untuk masuk minyak, atau kalau dalam air ya untuk masuknya air ya kan. Jadi nggak masalah ini bolong-bolong. Kecuali kalau udah masuk safety, baru dia ini rapet, dilasnya pun rapat bener, nggak boleh segede jarum pun nggak boleh bolong. Jadi tutorialnya begini. Ini kita bisa dipakai lagi soknya, ini sama casingnya bisa dipakai lagi tanpa membuat bikin sok kayak gini yang baru. Caranya yaitu digerenda ini. Nah, ini digerenda gini. Nah, dari sini digerenda gini lagi. Lepas itu nanti dipukul jadinya kayak gini. Nah, ini kan bekas-lasan kan. Nah, ini kan sebenarnya begini nih. Aduh, susah. Nah, ini kan sebetulnya kan ini masuk ke dalam kan, masuk ke dalam. Nah, beginilah masuk, teman rapat maksudnya kan. Nah, terus ini digerenda. Ini kan bekas yang sok kemarin tuh, karena dicabut gagal. Sekarang mau dibikin casing lagi untuk untuk ngebor lagi. Jadinya itu tadi, tanpa membuat kayak gini yang baru, sok yang baru, jadinya begini. Nanti kita gerenda dari sini nih. Nah, lepas itu kan ini masih dalam, tinggal dipukul gini. Nah, tinggal dipukul. Nah, begini jadinya selesai, jadi sok lagi kan tuh. Jadi tinggal nanti ujungnya ini dimasukin ke sini lagi, dilas lagi. Inilah yang udah nggak kepake. Nah, begitu. Terus misalkan nih ngebor lagi, udah dipasang lagi, dilas lagi kan, ini masukin ke sini, dilas lagi. Terus nanti misalkan gagal lagi, misalkan gitu ya, ya udah tinggal digerenda lagi sininya. Begini. Bisa dipakai berulang-ulang. Begitu. Salah satu caranya kan. Memang ada juga sih beberapa yang tanya gitu. Ini yang udah digerenda dan ini yang belum digerenda, yang ini. Nah, ini kalpanis untuk yang pertama kita bandingkan kan, ini rata, ini enggak rata tuh, agak masuk ke dalam. Kenapa? Ini pertama casing yang masuk ke dalam. Kenapa kalau dibikin kayak gini? Agar bertujuan ya dia masuk itu, misalkan ya ada cincinan batu, jadi dia nggak numbur meleset gitu. Kurang lebihnya seperti itulah kira-kira. Nah itu lagi bikin safety. Nah ini lagi persiapan buat bikin safety ya kan. Ini casingnya yang pertama buat ngebat safety atau buat nali safety. Kalau untuk karungnya sih tergantung mata bor. Mata bornya itu macam-macam, semakin besar ukuran mata bor maka semakin banyak atau tebal juga safety yang kita gunakan. Begitupun sebaliknya, kalau mata bornya kecil ya ininya juga tipis. Kadang sering sih ada perdebatan gitu kan. Safety cuman berapa biji, karungnya nanti jebol. Ya tergantung dari ukuran mata bor sendiri. Cuman kalau yang kali ini
Kalau barunya dia pakai yang 7 in. Iya, 7 in ukuran lubangnya. Jadi kita pakai yang 1 2 3 4 5 lapis karung 3 tingkat. 1 2 3 tingkat, nanti terus atasnya kasih kolibet lagi. Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Lepas itu baru dari sini nanti ke sana pakai kolibet atau plastik plastik kolibet itulah, cuman yang ukuran panjang itu kan, untuk nahan airnya. Atau kalau dalam pengeboran air, untuk memisahkan air dari sumber yang benar-benar sumber sama air yang atas. Karena kebanyakan orang kan kadang dia nggak tahu kok airnya bau, padahal itu air dari atas. Begitu kira-kira. Makanya dia dikasih safety. Misalkan kita ngebor di kedalaman 70 meter nih, dikasih safety-nya kalau untuk pengeboran air ya kurang lebihnya di 20 meter atau 15 meter, agar yang masuk ke dalam casing ini airnya itu benar-benar dari sumber pasir dari bawah, bukan yang dari air dari atas turun ke bawah lalu masuk ke lubang casing, bukan. Biasanya itu sih penyebabnya airnya bau atau karatan, begitu kira-kira. Nah, ini bisa dimanfaatkan lagi dengan cara dijual ke besi tua. Dikumpulin, lama-lama juga lumayan. Kalau udah dapat sekarung kan, dapat spikul atau sekintal, lumayan. Nah, ini namanya gunggeng, geng. Hei. Oke, begitu saja tutorial kali ini. Hari ini mau ngesing, cuman entah sempat video atau enggak ya. Ini kemarin gagal sumurnya. Kalau ada yang tanya, Mas, penyebabnya kenapa kok gagal sumurnya? Ya, kalau saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak ikut ngebor. Karena saya di sini cuman kerja ngelas doang. Yang ngebor itu kawan-kawan itu. Jadinya saya nggak bisa menjelaskan apa penyebabnya. Yang jelas debit airnya tinggi, atau mungkin salah prediksi atau bagaimana, saya juga tidak bisa menjelaskan karena saya tidak ikut ngebor. Saya hanya kerja ngelas. Kecuali kalau yang rig yang satunya itu ya. Oke, itu saja, terima kasih.